pewarisan ya. Pewarisan di sini dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Contoh yang akan kita buat adalah misalkan mahasiswa gitu ya. Atau mungkin ada contoh lagi misalkan tentang karyawan gitu ya. Karyawan di suatu kantor. Oke. Nah, sebelum ke arah kode program ya. Jadi ada beberapa yang harus dipahami tentang apa sih karakteristik dari suatu konsep ya. Konsep inheritance di sini ya, inheritance. Oke ya. Apa inheritance dia? Oke. Nah, inheritance secara terminologi atau mungkin istilah asal muasal katanya, oke. Ini adalah suatu penurunan ya, penurunan atau pewarisan sifat, oke, dari induk ke anak, oke. Induk ya kita sebut adalah superclass dan anak kita sebut dia subclass ya atau mungkin kelas turunan seperti ini ya. Nah, lalu apa yang disebut dengan suatu sifat ya? Sifat di sini dia bisa berarti karakteristik atau behavior ya. Seperti ini. Jadi bisa atribut atau mungkin bisa juga suatu metode ya, behavior seperti ini ya. Oke. Dan jelas oke, dengan tepat memperhatikan sebentar ya. Oke, dengan tetap memperhatikan modifier ya, modifier akses yakni adalah protected. Nah, gini ya. Jadi tidak sembarang semua kelas bisa mengakses induk kelas dengan kata kunci protected metodenya ya. Dan juga ya kelas turunan di sini. Kelas turunan dia mesti atau wajib ya mendeklarasikan extend. Nah, ya. Extend atau mungkin nanti implements ya, implements oke, ke superclass. Oke, superclass atau mungkin ke suatu interface ya. Jadi dia kalau extend bisa ke superclass, sedangkan implements itu ke interface seperti itu ya. Extend oke, ke superclass ini aja ya. Oke, atau implements ke interface, nah seperti ini ya. Oke, beberapa kata kunci ya yang masih berkaitan dengan keyword ya, keyword yang berkaitan. Nah di sini ya dengan inheritance, yakni ada misalkan tadi ada sudah extend ya, ada extend, terus apa lagi? Ada extend, ada protected, oke. Lalu ada, nah di sini ada override ya, override method, ada mungkin abstract, oke. Terus mungkin ada final ya, final ini konstanta dia bisa kita pasangkan ke metode atau mungkin ke atribut ya atau konstanta. Extend, protected, override, abstract class, terus extend implements ya. Ada implements, oke. Juga ada interface yang masih berkaitan ya di sini. Oke. Dan teman-teman akan mengenal ada istilahnya di sini singleton. Oke. Oke, dan ada maksudnya singleton apa dia ya? Kelas A hanya dapat menurunkan dari satu super kelas ya, seperti ini.
Misal B ya, misal kelas B. Oke. Contohnya adalah kelas A extends B. Nah, seperti ini ya. Ini contoh dia. Oke. Tidak boleh nanti ada kata-kata atau mungkin deklarasi kelas A extends B dan C atau mungkin dan D dan sebagainya. Dia nggak boleh dia ya. Oke. Tidak bisa. Oke. Hanya bersifat pewarisan tunggal ya. Oke. Ini kita sebut singleton dia artinya dia pewarisan tunggal. Nah, seperti ini dia. Tapi Pak Barja, apakah bisa kita apa namanya modifikasi ya atau mungkin kita menggunakan cara lain, cara cerdik agar kelas A ini dia mampu menurunkan dari B, C, dan D. Oke. Nah, yang bisa kita lakukan dia, kita bisa bikin bentuk seperti ini. Kelas C ya extends D. Oke. Lalu ada kelas B extend C yang bisa seperti ini dan ada kelas A extends B ya. Jadi oke bisa kita buat seperti ini ya. Tapi bisa dibuat ya atau ya disusun sebagai berikut. Nah, gini dia. Oke. Jadi ada kelas C mengextend D, B mengextend C dan A mengextend B ya. Seakan-akan nanti kita mewariskan dari B, C dan D ya. Oke. Jadi kita bisa menyusun seperti ini dia ya. Cara pertama kita ya. Baik terjadi pada abstrak kelas atau mungkin ada kelas biasa ya. Oke. Bedanya nanti kalau sudah ada kata-kata abstrak ya, nah, dia tidak bisa diinstansiasi ya. Oke, ini dulu ya teman-teman paham ya, singleton ya. Terjadi pada kelas ya. Oke, sekali lagi, pewarisan di sini dia secara terminologi asal muasal atau mungkin istilah ya diksinya itu sederhana kita artikan penurunan atau pewarisan suatu sifat dari induk ke anak. Dari superkelas ke kelas turunan ya. Apa saja yang diwariskan? Semua karakteristik atau behavior yang memiliki modifier protected ya. Oke. Nah, kelas turunan di sini mesti mendeklarasikan juga extend ke superkelas ya atau mungkin implements ke interface. Oke, paham ya ini ya? Nah, ini yang paling penting ini ya. Nah, oke. Lalu kalau kita lebih rinci lagi ke arah apa pengertian yang secara apa eh, secara teknisnya, maka akan dikenal beberapa ada keyword ya, ada extends ya. Oke. Ada extend ya, artinya menjabarkan ya. Ada protected ya, ada overrides, polymorphisme ini. Ada abstract ya. Oke, tidak memiliki apa objek, ada final ya untuk konstantan ya. Oke, implements untuk interface ya. Sedangkan interface sendiri apa Pak bedanya dengan abstrak kelas atau kelas? Nah, oke, baru kita akan bahas setelah ini ya. Oke, ini dulu silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait tentang inheritance ya. Nanti akan muncul pertanyaan, kenapa ya kita butuh inheritance ya? Atau kapan kita butuh inheritance? Nah, begitu ya mungkin pertanyaannya ya. Nah, kapan kita akan gunakan inheritance? Ketika ya ada lebih dari satu objek memiliki sifat yang sama, tapi ada lagi pembedanya sedikit. Contoh tadi pada kelas karyawan ini ya semuanya memiliki ada nama, home base, ada nomor induk kepegawaian ya, NIP-nya maksudnya nomor induk pegawai. Dia memiliki KTP. Oke. Nah, tapi yang membedakan apa? Jabatannya satu. Oke. Apalagi yang membedakannya dia besar tunjangan atau mungkin gajinya. Oke. Apalagi Pak Barja ya, mungkin teman-teman bisa mengkategorikan jumlah jam kerjanya yang membedakan dia seperti itu ya. Oke, kakak di dalam dulu kak ya. Jadinya tolong ya. Ah, gak apa-apa. Sama adiknya dulu.
Pak, Ya, silakan. saya mau lihat catatan yang paling bawahnya, Pak. Oke ya, nah, ini ya. Setelah selesai, nah, di sini ada tentang singleton ya, pewarisan tunggal ya. Kelas A hanya dapat menurunkan dari satu superkelas B ya, atau mungkin seperti ini kelas A extend B atau mungkin kelas B extend C ya. Dia tidak bisa majemuk ya, kelas A extend B dan C dan D nggak bisa. Oke. Tapi tetap bisa kita buat dengan urutan sebagai berikut di bawahnya ya. Jadi ada kelas C duluan extend D, kelas B extend C, dan kelas A extend B ya. Oke. Ini yang berkaitan dengan beberapa pertanyaan saya akan tulis di sini ya. Kapan ya kita gunakan pewarisan ya? Konsep pewarisan ini. Oke. Kapan kita gunakan? Oke. Terus apa bedanya kelas? Ada abstrak kelas ya dan interface. Lalu apalagi ya? Mungkin yang apalagi kira-kira yang mau ditanyakan nih? Kapan kita gunakan konsep pewarisan ya? Terus apa bedanya kelas, abstrak kelas atau mungkin abstrak method? Nah, seperti itu ya. Atau mungkin interface. Oke. Ini dia. Yang jadi beberapa pertanyaan dia seperti ini ya. Monggo yang lain kalau ada yang mau di konfirmasi dulu atau ditanyakan silahkan. Ada? Bagaimana? Tidak ada ya. Nah, kita akan bikin seperti ini tadi ya. Kapan kita gunakan konsep pewarisan ya. Nah, oke. Saat ya ada lebih dari satu ya, mungkin beberapa objek, oke, memiliki ya kesamaan, oke. Namun ada pembedanya ya. Oke, misal saat ini kita akan membahas tentang karyawan ya. Ternyata karyawan ini kalau kita rinci lagi, karyawan nih ada yang tenaga lepas harian ya, atau mungkin dia magang ya, atau mungkin dia kerja praktek, dan ada pegawai tetap ya, karyawan tetap. Nah, di sini ya. Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Ada yang honorer ya, atau mungkin yang lain lah istilahnya, silakan ya. Mungkin kita kategorikan ada 4. Dari 4 tipe ini dia ya, yang membedakan apa? Ya, yang membedakan. Oke. Ternyata setelah kita lakukan observasi atau pengamatan atau mungkin studi literatur ya, atau mungkin wawancara gitu ya, atau mungkin kita telaah ya dari beberapa artikel atau mungkin majalah gitu ya. Ternyata yang membedakan adalah jumlah jam kerja. Oke. Terus besarnya insentif ya, insentif atau gaji atau tunjangan ya dan yang lain ya. Bahkan kita bisa rincikan lagi ya, ada insentif A, insentif B, insentif C dan lain sebagainya. Oke. Jumlah jam kerja, insentif dan apa nih ya? Dan statusnya dia ya atau mungkin jabatannya. Nah, gini. Oke. Apakah dia pimpinan atau mungkin bendahara ya? Atau mungkin logistik ya. Nah, seperti itu ya dan sebagainya. Jadi ada yang membedakan ya. Tapi semuanya karyawan memiliki nama pasti dia. Ya. Oke, memiliki dia NIP, oke, email, nomor handphone. Nah itu kan status yang atau atribut yang biasa kan ya. Tinggi badan misalkan ya, nah, seperti itu. Golongan darah, jenis kelamin itu tempat tanggal lahirnya itu ya. Nah, itu memiliki hal semua ya, semuanya memiliki gitu. Tapi yang membedakan ya contohnya adalah jumlah jam kerjanya gitu ya. Atau mungkin insentif atau mungkin keterangan jabatannya dia. Apakah jabatannya pimpinan atau mungkin dia apa namanya tadi apa ya bendahara gitu ya atau mungkin keuangan atau mungkin sekretaris gitu ya
atau logistik, nah gitu ya, atau mungkin security. Nah, di situ ya. Paham ya dari sini ya? Kita akan melihat dari yang perbedaannya. Kalau di bahasa database itu relasi ini disebut dengan relasi is a ya. Oke. Menjabarkan atau menspesifikkan seperti ini. Oke, ini ya. Yang kedua, apa bedanya kelas, abstrak kelas dan interface? Oke. Kalau kelas sudah kita pelajari kemarin suatu cetak biru atau blueprint atau draft ya, yang merepresentasikan suatu objek secara umum. Oke. Satria, Febri ya, Fitria, Cynthia itu adalah objek dia. Apa nama kelasnya? Mahasiswa. Oke. Sedangkan abstrak kelas dia mirip dengan kelas ya. Jadi abstrak kelas di sini dia sebagai penanda, penanda bahwa kelas tersebut ya tidak bisa dibuatkan objek ya. Jadi tidak bisa dialokasikan memorinya seperti itu. Oke. Kenapa Pak Barja apa namanya kita tidak buatkan di objek ya? Ini biasanya berkaitan ya. Ini berkaitan dengan desain pattern seperti ini. Bagaimana caranya kita dapat memangkas komputasi ya, terutama dari segi memori ya, seperti itu. Oke. Objek ini kan memori dia ya sebenarnya. Objek adalah alokasi memori sebenarnya. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, tidak bisa dibuatkan objek atau alokasi memorinya di sini ya. Pak, maaf Pak, ini masih di mute ya Pak? Oh, masih ya. Oke. Nah, sedangkan bedanya interface adalah dia interface bukan kelas ya, hanya berisi deklarasi nama-nama metodenya saja tanpa isi metodnya seperti itu. Oke. Serta berisi konstanta ya. Konstanta di sini dia apa namanya? Ada kata kuncinya adalah final ya. Oke. Ini ya di sini ya teman-teman pelajari abstrak kelas dan interface ya. Kalau kelas sendiri kan sudah ya yang sebelumnya ya. Oke. Dan interface di sini dia tidak memiliki ya deklarasi konstruktor ya, metode konstruktor ini penting ya. Oke. Kalau di abstrak kelas masih memiliki metode konstruktor dia. Oke. Tapi kalau di interface tidak ya. Oke, tidak. Oke, sehingga dia tidak memiliki tidak bisa ya dibuatkan objeknya, sorry, tidak bisa dilakukan ya, dilakukan instansiasi ya objek. Tapi ada sih dia, tetap ada objeknya ya, tapi tidak bisa ya dialokasikan memorinya. Jadi kalau sudah bermain tentang abstrak kelas, interface ya, itu dia sudah berkaitan dengan desain pattern ya. Bagaimana kita dapat merumuskan, mendesain suatu desain versi kita agar dari segi memori tidak begitu banyak ya. Nah, contoh saat ini kita akan bikin suatu kelas karyawan ya. Ini kelas induk dia nanti kita akan sebut. Di sini akan ada beberapa yang general, misalkan ada private string nama, NIP, email misalkan ya, dan phone number. Oke. Contoh seperti ini ada alamat Pak, silakan ya. Tinggi badan boleh ya. Oke, di sini.
Lalu yang beberapa yang di sini dia semua karyawan memiliki gaji gitu ya. Maka kita akan protected, misalkan protected double apa ya? Hitung calculate misalkan gaji ya. Insentif atau apa? Gaji ya, misalkan seperti ini ya. Oke, kita sebut. Oke. Oke, sebentar ya. Dedek Ryan, sebentar. Protected, double. Sebentar. Oke, return gaji, misalkan return 1 dulu itu ya. Selain gaji, dia juga memiliki protected void info karyawan seperti ini dia. Oke. Terus, nah, karena dia akan dijadikan superclass, maka di sini wajib menyertakan konstruktor yang default ya. Karyawan yang default di sini dia artinya tanpa parameter ya. Ini yang penting di sini. Apabila mau kita perbanyak overloading, silahkan ya. Misalkan ada string nama, ada string nick dia, ada string email ya, dan ada misalkan string phone number ya. Contoh seperti ini dia. This dot nama sama dengan nama, this dot need sama dengan need. Oke, paham ya teman-teman ya? This dot email sama dengan email. Oke. Dan this dot phone number sama dengan phone ya. Oke, seperti ini ya. Kalaupun mau kita tambahkan lagi yang setter getter, monggo silahkan. Kita akan bikin di sini akan source pilih ya. Getters kita pilih semuanya saja. Oke, semuanya public, tidak ada masalah ya. Oke, sudah setter getternya. Oke. Jadi sekali lagi deklarasinya ini dulu ya, satu kelas karyawan yang akan kita jadikan kelas induk dia di sini. Nah, sedangkan ada kelas baru, misalkan ada kita sebut di sini ada kelas namanya karyawan TLH ya, misalkan TLH ya. Ada lagi di sini dia karyawan misalkan karyawan tetap seperti ya, seperti ini. Oke. Untuk versi-versi masing-masing karyawan di sini ya rinciannya sebenarnya disesuaikan dengan hasil observasi ya. Misalkan nanti ada teman-teman diminta studi kasus mau bikin suatu aplikasi untuk kelola data kearsipan di pemerintahan, misalkan ya di instansi pemerintahan, misalkan kepala desa ya atau mungkin di kecamatan, itu teman-teman silahkan disesuaikan saja. Ini contoh ya. Nah, langkah pertama maka di sini kita akan sampaikan public class karyawan. Nah, extend di sini ya, extend karyawan. Oke, paham? Oke, nah di sini sudah jelas dia merupakan anak ya, turunan ya, atau mungkin sub ya. Sedangkan superkelas adalah karyawan ya. Apa yang membedakan Pak Barja di mana di karyawan TLH di sini? Apakah kita tetap
menuliskan semua ya atribut yang ada di sini, ada string nama, NIP, email, phone, boleh kita tuliskan lagi di sini ya. Oke. Kita boleh menuliskan lagi dia semua di sini. Oke. Dan kita bisa menambahkan apa namanya? Yang membedakan ya. Misalkan string status ya, misalkan statusnya ya, misalkan TLH atau tidak ya. Oke. Status, lalu juga mungkin ada private integer jumlah jam kerja seperti ini dalam seminggu, ini contoh ya. Oke. Nah, karena di kelas karyawan di induk kelas sudah kita tulis yang ini dia, maka ini nggak perlu kita tulis lagi ya. Jadi apa namanya? Cukup biarkan aja seperti ini ya. Hanya dua saja pembedanya. Oke. Meskipun nanti di dalam metode konstruktor karyawan LH itu ada nama, NIP, email, phone juga ya. Silakan. Karyawan TLH, nah seperti ini. Kita akan tulis di sini, misalkan ada string nama ya, string NIP, terus ada string email, ada string phone ya, ada lagi string statusnya dia ya, dan integer jumlah jam kerja JJK seperti ini ya. Oke. Bagaimana Pak Barja kita akan mendeklarasikannya dia untuk mengesetkan ke atribut nama di sini ya. Nah, kita bisa gunakan dari yang sudah ada metode di kelas karyawan ya. Jadi kita bisa tuliskan super. Nah, seperti ini ada nama, NIP ya, email dan phone ya, seperti ini dia. Oke, secara tidak langsung kita akan mengatakan super artinya dia tolong samakan ya, perlakukan yang sama seperti yang ada di super class. Oke. Di set semua namanya, NIP-nya, emailnya, phone-nya seperti itu. Tinggal yang belum ada adalah this.status sama dengan status, this.jumlah jam kerja sama dengan JJK seperti ini ya. Ini contoh ya. Oke. Pak Barja, saya nggak suka cara seperti ini. Saya tetap akan menuliskan di sini ya. Ada privat string nama. Boleh silahkan, tidak masalah ya. Misalkan di sini this dot nama sama dengan nama, this ya dot nip sama dengan nip, this dot email sama dengan email ya, dan this dot phone number sama dengan phone. Kalau kita tuliskan cara seperti ini dia benar ya. Tapi lagi-lagi di sini ada memori. Nah, ini memori ini dia. Ada nama, nip, email, phone ya. Wah, nggak apa-apa Pak Barja. Ini string kan cuma sekitar 16 byte ya. Tidak masalah ya, laptop saya ini mampu. Sudah DDR 100 ya. Misalkan seperti itu. Lagi-lagi ya, bukan masalah komputer kita ya. Kalau kita sudah compile, maka semua resource memory ya, itu akan apa namanya terhitung ya. Oke. Pak, ini aplikasinya cuma 10 mega. Kenapa berat banget gitu ya? Apa sih 10 mega? Ya, jangan seperti itu ya. Satuan mega itu sudah sangat besar ya. Oke, mega. Kalau memang bisa dia kilobyte ya, kilobyte ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan yang supernya saja ya. Jadi ini tidak perlu kita deklarasikan. Nah, dua ini dia ya. Kita deklarasikan dia super seperti ini ya. Oke, jadi sama maksudnya ya. Jadi kalau sudah ada kata-kata super, maka dia akan mengatakan akan menyamakan behaviornya, prosesnya seperti yang ada di superclass ya. Seperti itu ya. Saya kasih keterangan di sini ya. Super menandakan ya, akan diperlakukan sama seperti yang ada di metode superclass ya. Atau mungkin induk ya, seperti ini dia. Seperti apa? Ada 4 parameter di sini, nama, NIP, email, phone, semuanya string. Kita cek di sini dia. Ternyata akan diperlakukan seperti ini sama dia. Oke? Nah, dia ada nama, NIP, email. This.nama sama dengan nama. Apapun yang ada di sini dia akan disamakan ya. Dengan yang ada di metode karyawan di sini dia. Metode karyawan di sini ada 4 parameter, maka akan disamakan prosesnya. Paham ya teman-teman semua ya? Detailnya di sini. Nah, ini dia ya.
setelah seperti ini dia, nah, maka si karyawan berikutnya di sini si TLH bisa melakukan override ya ke metode tertentu ya. Di sini ada metode yang protetiknya tuh ada dua, yakni hitung gaji dan void info karyawan ya. Misalkan di sini isinya adalah sistem out println berikut info karyawan. Hanya seperti ini dia ya. Oke. Mau ditambahkan lagi boleh, misalkan namanya siapa ya? Nama karyawan ya. Nama karyawan sama dengan nama. Oke. Sistem out print di sini NIP karyawan sama dengan di sini ada NIP, lalu ada sistem out print di sini dia NIP karyawan, terus ada email karyawan sama dengan email ya. Misalkan ada lagi di sini dia email, terus apalagi tadi phone number ya. Phone number sama dengan misalkan phone number ya, seperti ini dia. Oke. Dia bebas mau protected ini diturunkan di override atau mungkin yang void info karyawan. Oke. Boleh dua-duanya Pak Baria? Boleh dia dua-duanya. Salah satu saja boleh, silahkan ya ditelah di sini ya. Jadi kalau kita tulis sekarang public ya. Nah di sini public double calculate hitung gaji. Nah, di sini ya. Jadi dia sudah mengoverride dia sama seperti yang ada tulisan di karyawan di sini ya. Hitung gaji. Nah, gimana returnnya? Mungkin berbeda di sini ya. Return katanya di sini dia jumlah jam kerja dikalikan dengan satuan misalkan sehari berapa? Misalkan 500.000 ya. Nah, kayak gini. Ini contoh ya. Seperti ini. Oke. Oke, paham ya teman-teman ya? Terus mau ditambah lagi Pak Barja, silakan. Misalkan tambahkan lagi, kan boleh satu atau boleh salah satu ya, boleh dua-duanya kita tuliskan ya. Public void info karyawan di sini. Oke. Nah, di sini kalau kita sudah menuliskan sama nama dengan yang di sini ya, yang di super class ya, sama, ini pun sama, maka akan ada tanda panah seperti ini warna hijau ya. Artinya dia mengoverride. Nah, di sini ya ada tulisan mengoverride seperti itu ya. Oke. Mengoverride dari kelas induk karyawan ya. Nah, di sini bisa kita kasih keterangan tambahan misalkan adalah ada semacam ini ya, override kata-kata seperti ini ya, bisa lebih lebih informatif bahwa metode gaji di karyawan TLH itu mengoverriding dari kelas induk yakni karyawan.java. Oke. Nah, sedangkan di sini dia bagaimana? Bisa kita katakan super ya, .info karyawan, semua yang ada di kelas induk ditulis semua, sudah ada kata-kata super ya, samakan katanya dia. Dan ditambah dengan keterangan yakni misalkan jumlah gaji sama dengan di sini dia adalah kal gaji ya, seperti ini. Oke. Bagaimana Pak Barja untuk mendeklarasikan kelas main-nya? Oke. Kita bikin misalkan kelas main karyawan ya, seperti ini ya. Oke. Sebelum ke kelas main, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu dari kelas karyawan di sini ya. Silahkan teman-teman. Adakah yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Ya yang tadi Pak, yang override itu dia nggak otomatis ya Pak, harus ditulis. Boleh otomatis bisa. Oh bisa. Kalau mau otomatis, jadi gini, di abstrak pun bisa terjadi pada metode ya. Jadi di abstrak dia, kalau kita tuliskan misalkan protected abstrak, misalkan ya, ada contoh abstrak void
info apa ya? Info gaji misalkan seperti ini ya. Nah, dia cukup seperti ini dia ya. Nanti ditanya dia di sini ya. Oke. Kalau sudah ada tulisan di sini abstrak info gaji, nah, maka paling atas di sini dia harus abstrak juga ya di sini. Jadi ada tulisan abstrak dulu baru dia bisa seperti ini. Public abstract class. Nah, sehingga di sini pun keliru karena ada super yang tadi ya. Oke. Tapi ini nanti dulu ya. Kita akan bahasnya satu persatu dulu ya. Oke. Kalau misalkan yang barusan karena tidak ada ya. Nah, kalau sudah ada kata-kata abstrak atau mungkin di interface, maka semua semua turunan kelas ya, wajib mendeklarasikan metode-metode abstrak atau metode-metode yang ada di interface. Nah, itu dia. Kalau di sini bisa kita tulis aja ya, misalkan mau info karyawan ya. Ini misalkan kita tidak tulis dulu ya, ini contoh nih ya. Kita deklarasikan aja tulisan di sini misalkan info saja karyawan, maka akan dikasih bantuan ya. Kamu mau nulis yang mana, Barja? Ya. Kalau yang di atas ada nih info karyawan, tipenya dia metode ya, void prosedur. Dia mengoverride dari yang ada di kelas induk karyawan. Nah, di sini ada keterangan ya. Kita dibantu dengan dijelaskan secara informatif ya. Ya udah kita pilih di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini dia sudah ada defaultnya ya. Silakan mau ditulis atau enggak seperti ini dia ya. Oke. Kalau yang ini karena kita sudah tahu ya, jadi kita tulis secara manual pun tidak masalah ya. Ini kenapa tidak bisa? Nah, ini dia ya. Oke. Ya, seperti itu dia. Paham ya? Sama dia sih intinya ya. Oke, kalau sudah ada kata-kata extends, maka ya yang protected maka akan dimunculkan. Silakan kata dia. Mau nulis apa? Nah, berbeda dengan abstract class dan interface, ya, semua metodenya dia wajib dideklarasikan kembali di turunannya. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi kita bisa menambahkan di sini jumlah gaji sama dengan hitung gaji, sama bisa tambahkan lagi mungkin statusnya dia ya. Status karyawan sama dengan TLH gitu ya. Seperti ini ya. Bisa kita tambahkan seperti ini ya. Oke. Statusnya kalau kok TLH di sini maaf. Ini kan tadi sudah menjadi status ya. Nah, di sini ya, jadi atribut ya. Status. Nah, gini. Nah, sekarang kita fokus pada main karyawan ya. Nah, di kelas main karyawan di sini ya harus kita deklarasikan dulu. Oke. Karyawan misalkan K sama dengan new karyawan. Ini tidak ada masalah ya. Ada lagi seperti ini ya. Karyawan TLH sama dengan new karyawan sama dengan new karyawan TLH. Oke. Sebentar, ada nggak karyawan TLH di sini? Oh, ada isi-isinya ya. Isinya di sini dia ada beberapa nih. Ya. Isinya itu ada stringnya ada 6 tadi ya. Namanya dia misalkan Prabu ya, nicknya 12345. Apa tadi? Karyawan ini memiliki email sama phone number ya. Email dan phone number ya. Oke. Emailnya prabu at majapahit.id misalnya. Terus phone numbernya adalah 08123 123 123. Terus ada statusnya dia ya. Statusnya adalah misalkan honorer gitu atau PLH gitu ya. Honorer jumlah jam kerjanya dalam seminggu sehari itu misalkan 5 jam
5 kali 6, ya, 30. Seperti ini. Ini contoh ya, TLH. Oke. Sorry, ini karyawan TLH K2 gitu ya, maksudnya saya kayak gini ya. Gini. Ini wajar nih dia, yang kedua apa baris 6 dan 7. Nanti akan ada seperti ini ya. Perhatikan di sini baris ke-9. Karyawan X sama dengan new karyawan TLH. Nah, gini gitu ya. Oke. Misalkan isinya sama deh ya, misalkan. Atau yang lain deh. Misalkan di sini dia Raden misalkan ya. Raden terus nicknya 11223. Di sini dia Raden Sriwijaya misalkan ya, sriwijaya.id. Terus phone numbernya 08321 statusnya dia PLH ya. Terus jumlah jam kerjanya mungkin 28 seperti ini ya. Nah, perhatikan di sini ya. Pertama baris ke-6 itu karyawan di sini kita instansiasi dengan karyawan, tidak ada masalah ya. Yang kedua, karyawan TLH di sini dia karyawan TLH. Di sini karyawan super kelas tapi diinstansiasi dengan anak kelas karyawan TLH. Nah, gitu. Nah, ini tidak berlaku sebaliknya ya. Karyawan TLH X sama dengan new karyawan, tidak bisa ya. Yang boleh masih seperti ini dia ya. Oke, jadi teman-teman perhatikan untuk tidak keliru ya menafsirkan ya. Dari sini dia masih bisa semua, karyawan bisa ya, karena bukan abstrak kelas. Yang kedua di sini karyawan TLH. Yang ketiga ini ya, karyawan X, tapi di sini dia new karyawan TLH. Nah, oke. Ini ya, yang membedakan di sini dia ya, yang harus teman-teman perhatikan ya. Lanjut di sini dia misalkan K2.info karyawan ya. Terus kita kasih semacam pemisahan dulu di sini. Oke. Lalu ada x.info karyawan. Kita cek ya. Kita cek run apa yang dihasilkan dia. Oke. Apakah ada yang salah ya? Masih 90%. Nah, ini dia ya. Jumlah gajinya ini satuannya pakai 10 pangkat 7 ya. Ini ada ini epsilon ya. Epsilon ya 10 maksudnya 10 pangkat 7 ya. Jadi 1,5 dikali 10 pangkat 7 ini 1,4 dikali 10 pangkat 7 seperti ini. Jadi sama ya di sini ya. Di sini dia honorer, di sini dia PLH ya, seperti itu. Oke. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan tadi di sini ya. Ada karyawan dengan karyawan instansiasinya. Karyawan TLH, new karyawan TLH. Nah, yang terakhir nih, karyawan super kelas ini dia bisa kita instansiasi dengan anak kelas karyawan TLH. Oke. Kok bisa? Nah, bisa emang ya, masih memungkinkan seperti itu. Tapi tidak berlaku sebaliknya ya. Oke. Dan sekali lagi, pada pewarisan dengan kelas hanya berlaku single inheritance ya. Sekali lagi single inheritance ya. Di sini sudah ada tadi di awal ada istilahnya adalah ini ya. Sudah ada singleton atau mungkin kita sebut dengan single inheritance ya. Bagaimana Pak Badja selain cara ini ya? Apakah bisa kita membuat majemuk? Bisa. Kita nanti akan menggunakan namanya adalah interface ini. Nah, di interface ini dia, oke. Pada interface ya,
memungkinkan dideklarasikan pewarisan majemuk. Nah, gini ya, pewarisan majemuk ya pada interface dia. Oke. Interface apa sih? Kalau kemarin kita interface yang ada kata-kata listener ya, kalau di pustaka atau library Java ya. Misalkan action listener ya, mouse listener, atau mungkin apa lagi ada listener ya. Jadi ada kata-kata listener, itu adalah interface dia. Oke. Dan interface di sini bisa diakses secara renewable, bisa dijadikan parameter ya, atau mungkin yang lain ya. Banyak sih ya beberapa. Oke ya. Oke, dari contoh tentang yang sederhana dari kelas karyawan sebagai super kelas dan karyawan TLH sebagai anak kelas. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Oke. Method default wajib dideklarasikan ya. Deklarasikan ya di superclass ini ya. Jadi konstruktor default itu dia yang tanpa parameter ya, kayak gitu. Karena dia berfungsi sebagai superclass. Ya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Oke, ini memang sekali lagi materinya padat ya, dan mesti kita akan ulangi lagi ya. Saya barusan menyampaikan di hari Sabtu sekitar jam 9 sampai jam 10 saja. Oke. Dan di hari Rabu kita akan memantapkan kembali review tentang inheritance dan exception, sehingga di hari Kamis ya pelaksanaan asesmennya itu maksimal ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang metode-metode atau mungkin konsep-konsep yang saat ini kita pelajari. Berarti kemungkinan materinya itu yang dari awal sampai dengan yang ini Pak, exception ini Pak ya? Ya, benar. Cuma exceptionnya inheritance ini dia sekedar istilah-istilah saja ya, tidak sampai ke implementasi kode program ya. Oke. Karena memang padat ya, mungkin nanti kajian 2 saja nih ya. Oke. Materinya sekali lagi banyak ya, sangat banyak. Bahkan kajian 3 itu ada tentang multi-threading ya. Ada akses I/O file, I/O internet, I/O database ya, banyak ya. Oke, silakan. Ini bebas yang mau kalian isikan 0 boleh gitu ya. Ini atau 1 silakan ya. 1 artinya yang penting kan double ya nilainya ya. Double ya. Bisa 0, bisa min 5 boleh Pak Bariah, boleh gitu ya. Ini 1 tuh hanya untuk sifatnya fungsi bernilai double ya, angka gitu ya. Boleh 1000 nggak? Boleh, jangan 1000 ya, silakan. Yang penting double dia. 1,9 Pak, boleh, tidak ada masalah ya. Oke, bebas ya. Ini karena kuncinya protected ya, agar bisa diwariskan, dikenali ya, dikenali oleh subclass ya. Nah, tadi juga pada karyawan TLH di sini di awal ada beberapa cara mendeklarasikan atributnya. Untuk nama, NIP ya, email dan phone.
karena sudah ada di superclass, maka tidak perlu ya kita deklarasikan lagi ya. Tapi Pak Barja, di parameter konstruktornya kita buatkan lagi, kita isikan dia tetap ya. Oke. Oke. Nah, ini bisa teman-teman tetap tulis juga, ada nama ya, ada NIP, email ya, terus phone number ya, seperti itu. Oke. Cukup mendeklarasikan super ya. Artinya di sini dia akan meminta tolong ke induk kelas agar dioperasikan yang sama ya, seperti yang ada di metode konstruktornya. Seperti itu ya. Tinggal yang belum ada adalah status dan jumlah jam kerja. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, ini buat teman-teman silahkan ada latihannya ya. Mungkin mau bikin kelas karyawan tetap ya, boleh. Minimal mungkin mau disamakan ya, kalian tinggal bikin seperti ini. Oke. Jadi ada di kelas karyawan, ada karyawan TLH ya. Pak, boleh nggak karyawan tetap di sini dia isinya sama persis yang ada di TLH? Boleh, silahkan ya. Kalau di sini kan ada status, ada jumlah jam kerja gitu ya. Oke, boleh silahkan disamakan ya. Misalkan ada yang membedakan lagi, boleh Pak Barja, boleh ditambahkan. Apa? Selain status, jumlah jam kerja mungkin ditambahkan jabatan gitu ya. Oke. Atau ditambahkan lagi masa penugasan, sudah berapa lama dia tetapnya ya. Bisa ditambahkan seperti itu dia, oke. Jadi kalau teman-teman di sini mendeklarasikan tambahan extend karyawan. Jadi yang masih belum ada apa ya? Selain ada privat, misalkan string status ya. Terus privat integer jumlah jam kerja misalkan. Ada lagi nggak? Silakan ya. Misalkan ada privat string jabatan ya. Atau mungkin privat integer masa penugasan ya. Sudah berapa lama dia ya? Dan yang lainnya seperti itu. Oke. Oke, tinggal teman-teman nanti tambahkan apa namanya metode-metode yang berkesesuaian aja ya. Public karyawan tetap ini ya. Di sini memiliki ada string nama ya, ada string NIP, ada string apa tadi email ya, ada string phone number ya, ada string status, ada integer jam kerja ya, ada string jabatan ya. Terus ada string masa penugasan ya. Kalau sudah kata-kata super, udah ya disamakan aja seperti ini ya. Sudah ada pilihannya dia, super kata dia ya. Maka akan dipilih nama, NIP, email, phone, nah, seperti itu ya. Tinggal yang belum ada dia this dot misalkan status sama dengan status ya. This dot jumlah jam kerja sama dengan JJK. This dot apalagi tadi jabatan sama dengan jabatan. Okay. This dot masa penugasan sama dengan masa seperti ini ya. Tadi apa kata-katanya? String atau integer ya? Oh keliru ya, keliru tipe ya. Ini bukan string tapi integer ya. Nah, seperti ini. Okay. Seperti ini. Sip. Kalau untuk misalkan nama ininya hitung gaji sudah ada dia di sini ya. Gajinya mungkin berbeda sedikit ya. Yakni return apa? JJK dikalikan bukan 500.000 ya, mungkin 600.000 gitu ya. 600.000 di sini dia ditambah dengan apa namanya? Tunjangan mungkin akomodasi transportasi ya, akomodasi makan atau mungkin transportasi
mungkin tambahin 300.000 gitu ya. Ini contoh ya. Ini contoh seperti ini ya. Biasanya kan kayak gitu ya kalau pegawai tetap ya, ada tunjangan kesehatan ya. Ini JJK nggak tahu ya jumlah jam kerja. Nah ya maaf ya seperti ini. Jadi kita kasih anotasi ya, override nah, seperti ini. Nah, oke. Oke, hanya seperti itu ya teman-teman ya. Terus bisa kita tambahkan lagi di sini karyawan, ada info karyawan. Silakan isikan di sini yang belum ada ya. Isikan, yang lain isikan juga di sini ya. Ada status ya, terus jumlah jam kerja, jabatan ya, jabatan dan masa penugasan ya. Oke. Inilah yang kita sebut dengan relasi ISE ya, relasi pewarisan ya. Oke. Nah, di subkelas itu kita akan melihat apa sih yang membedakan dengan induk kelas ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang suka petualangan game, nah itu sudah jelas ya. Ada hero misalkan, hero yang menggunakan strength, ada hero yang menggunakan agility, ada hero yang menggunakan apa namanya? Kayak sihir-sihiran tuh ya. Ada strength, ada apa lagi ya? Agile dan ada yang untuk apa? Ya satu lagi apa gitu ya? Seperti itu ya. Monsternya apa Barja? Silakan monsternya pun atau lawannya bisa kita buatkan kelompoknya itu ya. Ada mungkin kelas induknya apa, kelas sub-subkelasnya apa, beda lagi misalkan seperti itu ya. Oke, jadi memang inilah ranah-ranah apa teman-teman di sini ya. Oke, saya akui memang padat materinya, tapi teman-teman sebaiknya tetap berlatih ya. Oke. Karena ini kalau misalkan tidak latih, apalagi tidak mengikuti nanti pelaksanaan asesmennya, jadi tolak ukur pemahamannya, hasil evaluasinya, itu akan terbengkalai. Ya. Di sini. Pak, saya nanti ikut, berarti nilainya jelek. Kita sekali lagi acuannya bukan ke nilai. Ya. Nilai hanya apa namanya, mau nilainya bagus segala macam, tapi yang penting adalah konsep harus kita miliki di sini ya. Oke. Jadi kiblatnya ya, saran saya atau mungkin acuannya jangan sesekali nilai ya. Oke. Tapi mana yang masih belum dipahami ya di konsep ini itu harus teman-teman langsung ya. Saya mencoba seperti ini Pak Bagja, tapi ada kekeliruan mana gitu ya. Silakan share screen. Oke. Saya coba hal seperti ini gitu ya. Saya coba bikin suatu apa namanya aplikasi, mungkin aplikasi tentang peminjaman buku perpustakaan atau mungkin aplikasi tentang pembelian tiket apa namanya kereta api, tiket bioskop misalkan. Ini diagram kelasnya seperti ini. Saya coba kemarin menggunakan array biasa. Saya gunakan menggunakan array list gitu ya. Kalau menggunakan array biasa, apakah sistemnya LIFO atau FIFO atau mungkin gabungan? Nah itu kalau harus bisa apa namanya ya memberikan informasinya. Ya. Oke. Urut-urutannya sudah kita bahas ya, cara-cara mendeklarasikan apa namanya suatu aplikasi ya. Minimal memiliki semantik dulu ya. Oh, ada kelas ini nanti relasi ke kelas ini dia. Jadi harus tahu dulu meskipun nanti di diagram kelasnya tidak sedetail mungkin kita tuliskan atribut-atributnya atau metode-metodenya di situ ya. Oke. Nah, nanti poin mana Pak Barja polimorfismenya nih, overloadingnya nih ya, overloading metodenya. Oke, sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Minimal ada aja satu. Seperti ini tadi di kelas karyawan di super kelas ya. Di sini sudah ada metode yang mengalami overloading ya. Nah, ini dia pada konstruktor ya. Konstruktor yang default sudah kita tuliskan ya. Lalu yang konstruktor yang versi apa namanya modifikasinya kita buat juga gitu ya. Nah, oke. Jadi tetap teman-teman di sini apa? Ini ada berapa kelas nih? Karyawan TLH, karyawan tetap ya, dan ada main karyawan. 4 kelas ya di sini ya. Oke. Nah,
Kalau relasinya dia itu tanda panah ya. Relasinya itu nanti ada diagram kelas karyawan, lalu ada tanda panah ke diagram kelas karyawan ini ke super kelas dari induk kelas ya. Relasinya memang mirip seperti asosiasi ya, tapi bukan hanya mengarah panah, tapi dia berbentuk semacam segitiga ini tadi ya, warna hijau ya. Nah, di sini pun sama warna hijau ya. Ada seperti ini dia, tanda panah ya. Ke atas artinya dia lihat. Ya, lihat ke atas kata, lihat ke super kelasnya. Di mana super kelasnya dia? Ada di kelas karyawan di sini dia ya. Kok tahu di kelas karyawan Pak Barja? Gitu ya, ya ini ya extend kemana dia ya? Di sini dia kita cek extendnya adalah ke karyawan ya. Nah, nanti berikutnya pun bisa kita tambahkan sebenarnya ya, bisa kita tambahkan di sini implements ke suatu interface, misalkan implements ke action listener. Nah, gini ya. Maka dia harus ya, mendeklarasikan semua metode yang ada di interface action listener ya. Tapi ini nanti ya, tapi ini nanti aja. Oke, kita mana ya, action listener atau mungkin tambahin lagi ada mouse listener. Nah, yang kita sebut dengan apa namanya? Pewarisan majemuk ya. Banyak ya. Tapi ini nanti aja dulu ya. Ini nanti bertahap lah kita ya. Oke. Karena kalau semuanya disodorin, misalkan teman-teman saat ini ya, saya kasih ada sate, rujak, bakso, suruh makan semuanya, ada puding ya, apalagi ada ayam bakar ya, pasti akan dipilih salah satu atau mungkin beberapa hanya dua ya. Ya. Kecuali kalau seperti saya ya, setelah makan bakso makan sate gitu ya, makan rujak. Gitu. Tapi saya yakin semuanya tuh satu-satu biar kalau rujak ini enak juga ya. Seger, ada buah-buahan, jadi bisa dinikmati gitu ya. Oke, setelah makan rujak, jeda mungkin 6 jam, makan lagi ya, makan sate. Wow, sate ini mantap lagi gitu ya tadi ya. Daripada semuanya dimakan, oke. Mungkin perutnya langsung kenyang ya, penuh. Baru makan 3 sop aja, aduh sudah cukup ya. Oke, nanti kita perlahan-lahan dulu ya. Saya kenali dulu dari kemarin ada polymorphisme overloading ya. Kenapa tidak sekedar overriding? Overriding berkaitan dengan inheritance ini ya. Setelah inheritance, nah ternyata penjabarannya pun banyak ya. Ada desain diagram kelasnya ya, ada konsepnya sendiri ya. Ada sejauh mana gitu ya. Sampai ke arah-arah abstrak kelas ya, abstrak method. Oke. Sampai ke sana ya. Oke. Bahkan nanti akan muncul kata-kata seperti ini, Pak Badia, boleh nggak public kelas ini kita ganti ya, menjadi final kelas? Bisa nggak? Bisa saja, cuma nggak tepat ya. Kalau sudah kita katakan dia final, maka tidak memungkinkan bisa dilakukan pewarisan ya. Kita berasumsi semuanya ini masih bersifat public ya, kayak gitu ya. Untuk kelas tuh kita publikan aja ya. Apakah mungkin menjadi suatu super kelas ya, atau mungkin jadi acuan yang lain, silakan. Jangan publik ya. Jangan final maksud saya. Oke, seperti itu. Oke, ini mudah-mudahan teman-teman masih diberikan kesabaran, ketabahan ya, kesehatan ya, dan tetap semangat ya. Oke. Materi-materi yang ada di saya di sini, saya harap teman-teman pun mencoba ya mempelajari dari awal kembali urutan-urutannya, dari mulai kita membahas tentang karyawan ini, oke, mendeklarasikan karyawan, ya ini masih banyak ya, dan atribut lainnya gitu ya. Kalau makin banyak atributnya nanti makin bingung sebenarnya. Padahal yang paling penting paham dulu konsepnya gitu ya. Ibarat kata kalau saya kasih teman-teman semuanya adalah mobil BMW ya atau F1, pakai aja dulu gitu ya. Pakai gitu ya. Mau dipakai di jalan biasa ya, di jalan tol atau mungkin di sirkuitnya, baru kerasa tuh, oh beda ya seperti ini. Yang penting pahami dulu, oh kayak gini ternyata mobil F1 gitu ya. Oke. Jangan sampai menanyakan ini F1 ini beratnya berapa. Oke. Ya nanti saya ya kapasitas duduknya nih berapa kursi. Ya boleh nggak apa sesekali sambil jalan kayak gitu ya. Ini warna F1 nih emang harus merah putih gitu ya, atau mungkin merah hitam,
Atau mungkin yang lain bisa nggak? Terus kapasitas tangki bahan bakarnya berapa ya? Nah, kita nggak perlu sampai ke sana ya. Yang penting gunakan dulu aja. Pahami dulu. Ini loh ada konsep pewarisan. Oke. Lambat laun kita kenal, oh pewarisan seperti ini. Ada karakter, ada sifat yang diwariskan, ada behavior. Ya. Oh ternyata karakter yang bisa diwariskan dia memiliki modifier protected. Gitu. Terus setelah kita mempelajari hal tersebut, dia ternyata ada lagi, ada abstrak, ada final, ada statik gitu ya. Banyak ya, sangat-sangat banyak. Oke. Makanya semakin lama semakin seru ya. Oke. Bahkan nanti di kelas mainnya pun di sini, nah, kita akan berkenalan dengan super di sini ya. Induk di sini dia diinstansiasi induk ya. Di sini super kelas instansiasinya bukan super tapi anak kelas, nah gitu. Bisa ternyata, masih bisa. Oke. Hanya seperti ini yang dibolehkan ya. Oke, sangat-sangat banyak di sini. Mudah-mudahan tadi ya tetap dalam semangat, sehat ya, selamat terutama. Mudah-mudahan dalam keselamatan ya. Oke, dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa ya. Oke, mungkin saat ini dulu ya bisa kita diskusikan ya dan praktekkan di pertemuan ke-9 yakni materi tentang, sekali lagi harusnya satu materi ya, tapi ini 2 materi. Oke. Exception handling dan inheritance versi 1 ya. Ada nanti inheritance versi 2, ada inheritance lanjutannya ketiga, keempat ya. Tapi saya cukupkan sampai kedua saja dulu ya. Oke, untuk yang ketiga dan keempat nanti di materi tentang GUI bisa kita bermain-main di sana ya, berkaitan dengan inheritance yang lainnya ya. Lebih kenanya di sana nanti, lebih tepat gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya teman-teman dipersilahkan. Mungkin nanti untuk file yang hari ini di-share di grup ya Pak, biar saya masukin ke dalam drive kelas. Oh iya. Makasih diingatkan ya. Siap Pak. Oke. Akmal. Silakan Akmal nih. Apalagi Asyafana ya, siapa? Paula Vika tuh. Ada yang mau bertanya nih? Masa nggak ada nih? Surya, Git, nah ini ya. Imam, Judah ya. Khairul, Fahmi. Oke, mau coba memahami, wah mantap ya. Oke. Marsha, Faruk, Lutfi ya. Agung, Iksan, Naufal, Nazrin, Niluh, Novista, Radi. Monggo ya. Raihan, Rifki, Rivaldo, Satria, Surya Henry, Taufik, Fitria. 30 mahasiswa ya yang ada di sini. Ada Amanda ya, monggo silakan Amanda, Putri Kusuma, Asyana, Kaulatika, Cynthia, Fahri, Faris ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ya teman-teman sampaikan. Oke. Materinya luar biasa ya, sangat-sangat seru materinya. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian untuk teman-teman semua. Oke. Di hari Sabtu sekali lagi minta tolong ingatkan ke saya ya, bisa Satria ya, bisa Febri atau mungkin Asyana ya, atau mungkin Git ya, atau Faris yang siapa ya. Pak, hari Sabtu jangan lupa jam 9 gitu ya. Oke. Siapa? Terima kasih semuanya, kita akhiri sekali lagi, mudah-mudahan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.